Shalom, saudaraku. Kalau di sini sih sore ya, petang bahasa Alkitab itu. Jadi sekitar mulai gelap sampai kepada gelap awal. Yuk, hari ini kita belajar Abraham. Apa sih yang dikehendaki Allah oleh Abraham itu kita sudah belajar. Lalu apa sih karakter Abraham ini? Gitu saudara. Yuk kita buka ayat Alkitab kita. Abraham ini orang yang gak mengerti waktu Tuhan. Allah mengulang janjinya 3 kali sama Abraham. Tapi keuntungan dari orang yang gak mengerti waktu Tuhan, atau yang gak mengerti Tuhan, itu lebih percaya saudaraku, daripada orang yang mengerti. Contoh, kita dijanjiin seseorang untuk, ini aku jemput ya, jam sekian, kita siap-siap untuk dijemput. Nah, ketika tidak dijemput atau dijemput terlambat, itu kita gelisah. Ada reaksi hormonal yang dari emosi, kepikiran, lalu mulai macam-macam di otak nih. Gitu, menuduhkan dan segalanya, atau oh iya mama terlambat. Jarang orang kalau dijanjiin dia nyantai. Gitu. Karena dia tahu waktunya. Jam 6 aku jemput, sebelum jam 6 dia ready. Gitu. Maka saya paling enggak suka kalau saya dijemput, lebih baik saya jemput. Nunggu waktu itu paling enggak enak, Saudara. Nah, Abraham itu orang nggak tahu waktu Tuhan. Jadi dia nyantai aja. Nyantai aja. Ngalir aja. Yang penting di zaman itu Abraham itu memberi sesuatu kepada Tuhan. Itu aja. Ngegelinding. Ya. Suruh pergi sana, oke. Nggak pun dia ke sana, oke. Jadi ada beberapa kesalahan Abraham yang saya selalu bilang, bahwa dia menjual istri 2 kali pada 2 orang raja. Nah, itu Allah yang membela Abraham. Istrinya dijual nih. Nah, hari ini kita belajar istri yang menjual suami. Nah ini bedanya. Ya udahlah lu sanalah sama gundik gua lah, sama bujang gua, sama budak gua lah. Ambil aja tuh Hagar. Mungkin harga Hagar itu hitam jelek, dekil, kumel. Sarah itu cantik sekali. Sampai Raja Fir'aun, Raja Gad kalau nggak salah, itu mengingini dia. Jadi ngelihat aja itu orang udah pingin nih. Oh cantik dia. Usia udah tua masih cantik. Raja itu mau Fir'aun ini. Itu nggak masuk akal menurut saya, saudara. Tapi terjadi. Jadi engkau yang perempuan di sana, belajar dari Sarah. Gimana dia tua itu masih diingini 2 orang raja loh. Lah kamu tuh kucing lewat aja gak nengok. Bercanda saudaraku, tapi itu kenyataan. Ya, daster, dekil, kumel, bau. Badan jarang mandi, daki di mana-mana. Ya, untung aja nggak iler di mana-mana, ketek kemana-mana. Udah tahu tangan segede pahanya gajah, masih aja pakai kutungan. Ngegelambir semua jijai orang lihat itu, saudaraku. Jadi gimana? Suamimu bisa nafsu, bisa rajin, bisa sayang. Jadi dia pergi sama temennya, dia minum di sana, main di sana. Dia pulang, uang belanja sih sampai ke meja untuk anak-anak. Dan rumah tangga ini apa seperti itu? Mudah nih kalau kelonan nih, bertalu-talu deh, gak bisa dipisahkan deh. Di toko, di mana, hebat sudah. Udah tua, merasa ditinggalkan suami. Bukan ditinggalkan, tidak diminati. Ya beda ikan salmon sama ikan asin, ya beda bro. Ikan asin makan pakai sambal, tapi tiap hari nggak ada gizinya. Ikan salmon beda,
ada sushi teh. Ya. Ayo. Ada banyak gengsi vitaminnya. Ikan tuna. Lu mah gere aja. Ya udah selesai, udah. Ya udah, tidak menyangkut emosi seksnya. Karena kebutuhan aja, bahasa saya maaf saudaraku agak kasar tapi itu benar. Kayak waktunya kencing aja. Udah selesai, udah, ya udah. Udah, nggak ada emosinya. Waktu muda, ngelihat aja udah netes nih, meleleh nih. Makanya bini beranak terus. Anak 6 berhenti sudah. Nggak beranak lagi, bukannya apa? Nggak pengen lakinya. Lalu terjadi pemukulan. Karena bini lebih cerewet lagi. Banyak kekurangan dipandang salah sama suami. Bertumbuk agar suami itu nggak mampu menahannya, pukul. Yang disalahkan, memang di daerah sana itu kebiasaan laki-laki begitu. Enggak, saudaraku. Ada tapi bisa kita ubah dan perilaku. Kenapa? Ya karena enggak menarik. Saudaraku. Itulah Sarai dengan Abraham. Gitu. Enggak menarik. Yang enggak menarik Sarainya atau Abrahamnya? Abrahamnya. Buktinya Abraham sama Hagar rajin itu, dimanja Hagarnya. Sampai Sarah aja dikurang ajarin. Berarti diperlakukan khusus sama Abraham. Padahal enggak ditulis Hagar itu cantik loh. Tapi membuat Abraham ini merekat, pakai R bukan L. Merekat, jadi rekat. Gitu. Tapi sifat Abraham ini bosenan. Maka ketika pada waktunya Sarah komplain, ya udah putuskan sama aku lah. Wih, ini laki-laki nggak ada tanggung jawab nih. Perempuan itu yang dipelihara, mungkin masih virgin, diperawanin, dikelonin terus, dimanja. Luar biasa. Saya nonton filmnya, tapi bukan Abraham dan Sarai. Ada jenis film seperti itu. Dimanja banget. Gitu. Membuat perempuan itu nyaman banget. Main buang aja nih. Gara-gara Saranya marah. Bukan cemburu. Nah ini. Fasilitas suami yang sudah gak diterima. Diterima sama Hagar. Jadi Sarah ini orang yang semenang-menang seenaknya. Yang penting gue terima harta lu deh. Banyak istri seperti itu. Itulah laku yang namanya will atau pill. Will atau pill belum tentu manusia. Bisa hobi, bisa barang. Bisa kerja. Workaholic itu termasuk will atau pill. Yang melebihi pasangan. Jadi kalau pasangan ya udah di mana aja lu terserah deh. Yang penting gua kerja rajin. Mungkin gara-gara karena istrinya minta duit melulu. Atau sudah enggak interest sama istrinya, lebih baik di kantor. Itu admin aja melon, ya toh. Yang di rumah sudah enggak terawat melonnya, udah hampir busuk lagi. Halo. Itu fried chicken. Kelihatan banget gitu loh, seger. Di kantor itu seger. Gitu. Pulang rumah, kamu capek ya? Gitu. Iya capek, dalam hati capek lihat kamu. Kalau berangkat kerja seger ya kamu ya, itu karena mau lihat yang indah-indah, karena kamu gak indah. Karena perempuan diciptakan tuh indah. Adam bicara gini, wow, ini tulangku, ini dagingku. Ada lonjakan kata-kata. Wow, ini gak ada di aku nih. Wih, beda barangnya. Kenapa kok aku rasa kayak interest kayak gimana gitu. Kalau jarang sering lihat itunya aja. Nah, Adam dan Hawa. Dia berteriak, wow, inilah tulangku, inilah dagingku. Pengakuannya itu loh dapat. Hawa ini. Tulangku daging punyaku, bukan terus bini di mana laki nggak ngurusin. Laki di mana bini nggak ngurusin. Kalau perempuan diucapkan kamu akan birahi terhadap suamimu. Itu Sarah.
Kenapa Abraham dijual? Ya Abraham ini malas, pinter, gak banyak kerja. Ngasih persembahan sama Allah, dia kipasin nunggu. Padahal orangnya tekun, diberkati Tuhan. Siapa bilang rumah tangga orang diberkati Tuhan itu loh jinawi? Belum tentu. Banyak persoalan di dalamnya. Dari namanya perilaku. Siapa bilang suami istri puluhan tahun menikah nggak ada problem yang gawat? Siapa bilang? Karena orang menikah celakanya ya udah menikah, ya mesti setia. Setia terpaksa. Zaman dulu saya lihat kakek saya. Di luar jam kerja, di luar jam tidur dia judi. Waktu itu judi dibolehkan pemerintah, ditaruh di sebuah tempat namanya pasar malam, dijaga, tapi itu dipungut pajak zaman itu diizinkan pemerintah. Judi dia. Di beberapa tempat dia pergi itu judi. Ya memang judi terus dari sore sampai malam sampai pagi. Papa saya juga sama. Sampai kasino itu ngegaji papa saya. Zaman itu 60.000. Zaman tahun berapa itu? Itu sekarang kurang lebih ya, kalau 60.000 zaman itu makan 12.000, ya kurang lebih bisa 15 juta sampai 20 juta. Cuma datang tok itu loh. Papa saya juga judi. Gitu. Jadi gak ada untuk istri. Mama saya yang campurin papa saya. Mama saya kerja pagi, siang, malam. Papa saya punya will. Gak masalah mama saya. Yang penting gua kerja, cari duit untuk anak. Biarin deh lu deh. Nah dijual suaminya sudah. Perempuan lain. Dijual belum tentu bentuk uang saudaraku. Karena sudah tidak menarik lagi. Itulah konflik rumah tangga. Lu di mana, gua di mana gak urusan deh. Lu mau mati, mau hidup gak urusan deh. Mau pulang gak urusan deh. Parah itu sudah. Kenapa? Banyak hal. Gak bisa diajak omong. Mau ngomong itu gak didengar. Sibuk dengan HP, sibuk dengan nonton televisi, sibuk dengan anak, sibuk aja. Karena suami tidak yang nomor satu, gak menarik lagi. Demikian suami sama istri sama. Gak wow, ini tulangku dagingku enggak, terus ayo pak mau dong gitu. Karena terus Alkitab kamu kan birahi terhadap suamimu. Kisah Adam dan Hawa itu saudaraku. Nah ini yang hilang nih. Jadi kalau kebelet kencing, eser sudah selesai. Udah, gak ada emosi. Cemburu yang gak ada, curiga apalagi, hilang semua. Loh curiga itu akibat cemburu loh saudaraku. Kalau dalam cinta ya. Kalau tidak curiga ya udahlah. Nah itu sudah pupus, sudah gak berwarna. Cintanya jadi abu-abu. Abu-abu adalah warna dasar segala warna. Itu abu-abu saudara. Bukan putih. Kalau putih itu dicat putih. Kain putih itu memang di bleaching lalu diberikan warna putih, dicelup putih. Karena saya ada omnya istri saya yang kerja di batik. Dia buka produksi batik. Gitu. Jadi saya tahu warna kain. Nah inilah celakaannya rumah tangga. Adem ayem. Sore suami pulang rumah, tapi sibuk dengan ikan di rumah. Saya punya kesaksian satu orang teman, murid, rekan pelayanan. Pulang ke rumah dia dari kantor, dia distributor beberapa produk terkenal Indonesia. Anak orang kaya dimodali orang tuanya, tapi memang anak ini pintar. Dia pulang selalu main ikan, waktu itu zaman ikan lohan. Sampai anaknya bilang, ini ikan diobok-obok anaknya, kenapa? Pulang papa ini sibuk dengan ikan. Jadi mau dimatiin ikannya, anaknya masih kecil itu. Mereka semua satu keluarga di Amerika sekarang, tapi bercerai. Kami nggak ngerti kenapa, ini anak sibuk pelayanan dengan ikan, jadi semuanya serba over. Tiba-tiba saya itu dapat berita saudaraku. Lupa dari siapa, mungkin dari istri saya. Bahwa yang istrinya nih, anaknya 2 sampai akhirnya 3.
kalau melakukan hubungan nggak buka baju, nggak buka apa-apa. Ya udah, celup selesai. Wih gila lu, nggak buka apa-apa, malu. Rumah tangga baik melayani Tuhan loh. Kerja istri bagian keuangan, suami itu bagian pemasarannya, distributor mereka. Orang kuat sebelah kota terkenal anaknya nih. Karena orang tua kaya, dua-duanya kaya. Ibu bapaknya kaya. Tapi istrinya nggak buka baju. Udah selesai, ya kalau subur dimasukin ya jadilah tuh barang. Jadi anak. Tapi emosinya nggak ada. Akhirnya ya itu. Sekarang yang satu dengan yang lain, yang satu dengan yang lain, cerai di Amerika mereka. Gitu. Ketika saya dengar gitu, waduh, nggak bisa ini. Mana segi keindahan wanita? Lu bayangin aja. Orang yang bendera setengah tiang aja sampai meleleh orang lihatnya. Ini ditutupin. Udah selesai, udah. Saya punya pengalaman pribadi saudaraku. Maaf bukan jorok tapi ini sesungguhnya. Saya sebelum menikah itu saya cukup baik-baik. Baik-baik mendapatkan wanita. Baik-baik saya ini kalau mendapatkan wanita saya ini. Saudara. Ada seorang wanita cantik saudaraku. Anak di sebuah daerah sana di Padang. Anak Padang. Putih cantik matanya. Suka banget. Halus orangnya. Aduh udahlah. Tertarik banget saya ini. Udah nih. Rayuan John Klitar mulai keluar nih, udah pokoknya kebetulan kami satu kursus, udah datang ke kos semua ngobrol, jalan bareng dan sebagainya, udah habis itu ya itulah namanya orang dewasa ya udah dewasa belum nikah ya itulah libas bray, ditutupi sarung, ya sekali cukup, kedua kali nggak ada deh, bubar jalan bangkrut bandar, tutup sarung gimana caranya, dibuka nggak mau. Baju juga buka nggak mau, malu. Emang gua dengan laki-laki pakai sarung, waduh, nggak janji deh saudaraku. Habis itu saya nggak lagi deh, gitu. Mana keindahannya? Emang cuma lihat mata, hidung, mulut sampai telinga, merambut. Sama manekin aja, itu kan manekin kepalanya bisa dicopot. Gile lu, muka bisa berubah-ubah manekin, mana bisa pasangan? Nggak jadi. Banyak cerita saya ini saudaraku. Ya maklum Pastor ini dari dunia spirit yang antah berantah di dunia itu termasuk saya seseorang dikenal di sebuah kota. Masuk ke daerah-daerah yang banyak kupu-kupu, butterfly itu tahu saya ini siapa tahu. Bukan jagoan kamu nggak tahu. Karena ngendon itu udah tahunan saya. Setiap malam saya keliling. Satu malam bisa 4 tempat. Tinggal cakupan, cakup nggak dapat ya udah pulang. Kalau cakup dapat ya nggak pulang saya ini saudaraku. Asik aja, gitu. Nah ada lagi nih ketemu nih, seru nih, seru banget, gitu. Nggak mau dibukain, saudaraku. Padahal, menarik banget orang ini, secara penampilan ya. Udah kelar ya lu, gak akan 2 kali. Kenapa? Karena Adam dan Hawa lihat Hawa itu gak pakai baju, gak pakai pakaian. Ini untuk orang dewasa saudaraku ya. Jadi wow, tulangku dagingku. Nah ini aku gak ada daging ini, gak ada aku. Ini kok ada dagingnya? Allah yang bangun. Nah kalau yang ini nggak ada dagingnya di sana, di sini ada dagingnya, bingung dia. Tapi kok menarik ya, jalan lihat terus, gitu. Saya punya pengalaman lagi, saudaraku. Saya mengajar di sebuah tempat. Saya pulang pelayanan jam 8 malam, jam 10 malam, 9 malam. Saya pulang sudah tunggu orang-orang. Yang hampir tiap hari mereka itu ingin ngobrol plus belajar. Saya terangkan Alkitab. Mereka bertanya. Suatu ketika ada beberapa ibu-ibu 5 orang rombongan saudaraku. Akhirnya mereka rutin. Saya gitu loh. Pulang oh ya bentar ya aku mandi. Udah saya pulang mandi dulu soalnya nggak enak dari luar kan kotor. Mereka duduk nunggu pasang AC semua asik aja. Terus habis mandi nih saya makan terus saya ngajar mereka gitu loh.
Kadang saya sudah makan di luar. Habis mandi, betul-betul mandi tanpa dandan deh sama segala. Rambut udah keramas, sudah pakai baju yang kaos yang untuk tidur sebagainya. Terus saya rutin ngajar mereka. Lalu salah satu anggota mereka, itu kebetulan dekat sama saya ngomong gini, kamu tahu enggak, setiap kali itu ngajar, kita ini ngobrol. Gitu loh. Karena mereka berdekatan bersaudara, adik, kakak, ponakan, perempuan semua. Ada yang belum berumah tangga 2, yang sudah berumah tangga 3. Semua sama tahu. Kalau lihat kamu tuh lihat anumu terus. Buset. Kenapa? Karena menarik profil saya. Ini saya bicara kejujuran ya saudaraku, bukan sebuah kebanggaan enggak. Banyak orang itu kepleset dengan tidak menghiraukan penampilan. Sarah itu kalah saudaraku sama Hagar. Hagar itu budak. Ini pelan-pelan saya pelajari dia dari mana. Kalau dari Ethiopia bisa hitam. Kalau Sarah itu putih. Saudaraku. Tapi kenapa kok Abraham ini bisa memanjakan Hagar? Jadi menarik itu bukan hitam atau putih saudaraku. Bukan ditulis cantik atau yang tidak ditulis cantik. Nah ini rahasianya. Saya punya kesaksian lagi, saya terus akan berikan kesaksian supaya saudara itu ngerti. Apa sih yang menarik bagi pasangan, baik laki-laki, baik perempuan. Saya dulu bekerja di sebuah salon. Saya ini orang yang explore, yang dilepas sama orang tua, udah gimana lu aja deh. Tiba-tiba saya bikin les rambut, maka saya kursus di Jakarta, ya. Terus saya dari sana kerja di tempat temen nih, teman baik, satu keluarga kenal. Udah lu di sini aja, kamu mana ngapain? Lu gunting di sini aja, udah jadi hairdresser saya gunting. Ya tujuannya cuma satu saudaraku, nunggu namanya butterfly, gitu. Kalau ada perempuan datang, nah saya punya satu teman dekat yang hampir seumur, modelnya hampir sama. Zaman itu model gini-gini kita ikutin, rambut lah, pakaian, gaya semua. Usia masih muda saya nih, betul-betul muda, umur 20-an. Udah selesai nih. Kalau hitam gendut, itu bagian teman saya, orang Jakarta. Anaknya putih, ganteng anaknya. Gitu. Kalau nggak salah namanya Dedi. Jadi kalau hitam gendut bagiannya dia nih. Kalau putih, kurus bagian saya nih. Jadi kami nggak pernah berantem, kami. Gitu. Kenapa? Selera saya waktu itu, saudaraku. Jadi saya dapat yang namanya model begini, dia dapat yang begitu. Jadi selalu jalan berdua, ke diskotik, kemana, ke pub, kemana itu enak aja. Begitu dia nge-track seseorang, saya nggak nge-track, malas ah. Tapi begitu saya nge-track, dia nggak nge-track. Ah malas ah, bukan tipe gua. Jadi ada tes yang keluar. Awal. Saya lebih baik ceritakan kesaksian saya karena saya mengalaminya. Tetapi dalam perjalanan hidup saya waktu itu saya bisa kecantol perempuan yang kurus, saudaraku. Bahkan usianya lebih tua dari saya, sudah menikah. Punya anak 1, bercerai. Gitu. Tapi pelayanannya saudaraku, wow, saya terkagum-kagum sama dia. Benar-benar, bukan hebat, luar biasa Pak. Kalau hebat itu beda, profesional. Saya tidak suka profesional. Saya boleh dihitung jari ini nggak lengkap untuk saya bayar. Kalau berhubungan dengan namanya dunia perempuan, ini nggak lengkap untuk bayar, nggak. Saya bukan tipe itu, saya nggak suka. Saya mesti membina sebuah hubungan. Saudara baru bisa. Saya bukan orang yang suka bayar. Bukan pelit, bukan. Karena memang bukan itu. Saya nggak hobi itu. Gitu. Nah, di situ saya betul-betul mau kawin sama dia, loh, saudaraku. Kurus, nggak masuk hitungan kalau waktu zamannya saya sebelum itu. Tapi saya betul-betul tanda kutip mau sama dia. Kalau nggak boleh dibilang jatuh cinta, benar-benar itu. Jadi sampai pacaran benar-benar saya ini. Yang saya maksudkan bahwa pelayanan dia itu luar biasa saudara. Bukan seksnya aja. Proses pendampingan untuk saya.
Jadi berubah nih pandangannya. Ketertarikan itu ternyata bukan body, walaupun itu memengaruhi. Saudaraku, Sarah itu cantik, Hagar itu tidak ditulis cantik. Kenapa Abraham tergila-gila? Satu kali ketemu lagi nih, 12 tahun lebih tua dari saya. Bukan saya suka cari perempuan tua, enggak ya, enggak. Saya mah yang penting jangan ayam atau kucing, itu jadi saya ini. Nenek-nenek aja saya enggak mau ompong, enggak susah. Gimana caranya kalau ompong? Itu aja saya ini. Saya bukan pedofil, bukan anak kecil, enggak. Gitu. Nah, saya ketemunya 12 tahun lebih tua, tapi gitu. Benar saudaraku. Yang janda ini gak punya duit. Yang ini keong-reong, asli kaya raya. Saya dibukain perusahaan, join kerja dan sebagainya. Waduh, dia yang kejar saya. Dia kejar saya saudara. Habis-habisan dia kejar saya. Tapi kalau untuk melakukannya, sekedarnya saya ini. Cantik, diingini teman saya semua mengini dia. Mau tidur sama dia, benar-benar itu saudara. Cantik, kaya, enak, segala macam deh. Apalagi kalau soal duitnya. Tapi saya sama dia, itu ya cuman setor aja, diminta. Katanya kakinya kayak rusa, betul cantik, saudara, cantik. Dia yang selalu datang ke saya, yang minta. Tapi saya enggak tertarik banget. Tapi dia perhatikan saya banget. Lalu ngajak nikah sama saya enggak mau sama dia. Nah, dari semua proses yang saya alami, saya bisa menemukan sebuah arti. Yang kata-kata cinta itu akhirnya menjadi sedikit pudar, saudaraku. Semua kalau memulai sebuah hubungan berlawan jenis, kalau tertarik banget itu apalagi yang heboh, itu cinta memang. Ada yang menarik dan sebagainya. Tetapi kelanjutannya, ini saudara, yaitu namanya perawatan cinta. Itu yang enggak cuma modal uang, modal cantik, modal ganteng, modal pintar kerja, kaya, bukan itu. Yang namanya pendampingan, saudaraku. Ternyata dikatakan Abraham itu sahabat Allah. Lalu dikatakan bahwa Allah itu setia menemui kita. Hari ini saya itu habis-habisan marah sama Tuhan. Didengarkan rekan pelayanan saya, habis-habisan. Saya tahan berusaha enggak ngomong yang jelek tentang Tuhan. Enggak tahan saya. Betul-betul saya ngomong, saya hujat Tuhan itu. Di mana kamu? Hai. Gitu. Coba tanya Tuhanmu di mana dia hari ini, aku gak seperti ini. Mana? Sudah datang dia. Suruh selesaikan dong. Kan perkara dia ini. Kenapa diam aja? Karena sebagai seseorang anak manusia atau laki-laki saya ini, entah perempuan, realitanya itu gimana? Cinta itu butuh realita, saudaraku. Orang selalu bilang, saya juga bilang saya itu cinta Tuhan, tidak pernah mau ninggalin Tuhan. Tapi saya juga ketika merasa enggak didampingi Tuhan, saya itu marah. Lalu ya udah, kita ya udah, malas. Loh kenapa hari ini kok tetap yang namanya khotbah? Ya karena ini rutinitas. Ada sebuah panggilan di mana saya orang tahunya dan sebagainya. Ya saya nggak bisa tahu. Kalau mikir, untuk Tuhan, jauhlah. Enggak. Bahwa saya berdiri di sini ini memang punya sesuatu yang saya sudah terangkan. Untuk kehidupan, kewajiban, untuk saya terima berkat, untuk saya memberkati rekan-rekan pelayanan, para kru, untuk supaya ada kerjaan, mikirin masa depan mereka, itu aja.
Demi Tuhan Bapak khotbah itu enggak kepikir. Tuhan yang mana enggak tahu aku ini. Ini murtad, bukan murtad. Kecewa saya nih, sehingga saya menjadi murtad. Itu saja. Kenapa? Pendampingannya yang enggak ada. Ternyata saudaraku, Tuhan itu luar biasa, sampai saya minta maaf sama Tuhan sore harinya. Hari ini saya hancur, total hancur. Fisik, spirit, sampai jiwa saya hancur. Dari cuek, dari bertahan, menguatkan diri, dari sakit, nggak bisa makan, panggil makan ini, pingin ini, nggak bisa nelan, panggil yang lain. Sampai bisa nelan, karena saya minum obat. Jadi kelahin orang, ngomel menghujat Tuhan. Tiba-tiba nih saudaraku, sore hari. Saya tuh gak kuat, akhirnya saya bilang bawa saya pulang. Saya gak kuat, karena saya awalnya gak mau pulang, diajak pulang sama teman-teman. Gak mau pulang saya ini. Enggak, aku mau bertahan, karena kalau aku siang tidur, aku malam gak bisa tidur, atau aku gak biasakan diri. Aku ingin berjuang, aku lawan rasa sakit ini. Udah, badan itu panas cukup tinggi, ya, lambung itu sudah nggak karuan rasanya, mulut itu sudah nggak bisa makan, ya, kepala ini berat banget, tapi saya tuh berjalan, makan, minum obat, nongki, gitu, tetap bertahan. Akhirnya saya bilang bawa saya pulang, saya nggak mampu tahan fisik saya mau tidur. Udah tidur nih, itu tidur kayak di atas bara api. Gelisah saya ini. Tiba-tiba saya bilang sama rekan saya, peluk saya, peluk saya. Dipeluk saya dari belakang. Sembuh. Sembuh saudaraku. Demi nama Yesus. Tiba-tiba ada satu kekuatan di sini membuat drop saya yang titik nihil. Itu bangkit. Lalu saya duduk. Kenapa aku rasa kuat? Kenapa aku rasa enggak sakit? Tahu lambung masih rasa enggak enak, tahu suhu badan masih cukup tinggi, tahu kepala masih sakit, tahu mulut ini masih hancur. Sariawan saya, gusi sini luka, ini sariawan, enggak bisa makan. Tapi kayak semangat kayak enggak ada apa-apa. Bahkan saya itu sampai mandi. Nyikat yang namanya sendal, kayak enggak ada apa-apa. Pakai baju dan kayak betul-betul kayak nggak apa-apa. Padahal awalnya tuh kayak nggak ada tulang. Sampai ada teman juga khawatir dengan saya. Bawa ke dokter bapak itu. Saya cuma melungker ya bahasanya. Gini, tiba-tiba nggak tahu kenapa kok saya tuh bilang sama teman saya, peluk saya. Peluk aja, saya minta dipeluk. Dipeluk sama dia. Itu bisa pleng. Terus lalu anehnya gini saudaraku. Kaki kalau anak kecil mau tidur itu ya, kalau dia nyaman itu kan gesek-gesek ke yang saya tahu ya, di apa itu spray atau dia main-main ini ujung bantal tidur kan gitu ya, ada berbagai macam. Kaki saya itu goyang-goyang, tangan saya itu mainin gitu. Kok kayak anak kecil sih bapak ini? Aku nyaman. Kayak beban itu enggak ada sama sekali saudaraku. Jadi kayak tenanglah jiwaku. Itu bukan Tuhan loh, manusia yang melakukannya. Manusia saudaraku. Kasih itu luar biasa saudara. Terus tiba-tiba saya tuh mendapatkan hikmat. Tuhan ngomong gini, kamu dari kecil gak pernah dipeluk mamahmu kan? Iya Tuhan. Saya tuh ngomong gini bikin nangis ya. Saya cerita sama teman saya, aku dari kecil gak pernah dipeluk sama mama. Perempuan-perempuan aku gak mau meluk aku kayak kamu. Betul-betul aku dipeluk. Merasa kayak anak kecil aku ini. Terus tiba nyaman, aku kayak anak kecil, betul kayak anak jalan mulai tidur. Aku mau bobo ya, ini gila loh. Besok saya bangun. Terus Tuhan ingetin, kamu dari kecil gak pernah peluk mamamu. Saya cerita teman saya, lalu saya bilang,
Saya dari kecil itu setiap hari makanan saya itu satu rotan loh, sampai pecah loh. Itu benar saudaraku, kaki saya itu udah apal, nggak mama kakak saya 2 perempuan, kami berdua kembali, sasaran sudah, plak gitu, kalau tangan pantat nih, udah normal. Papa saya pernah mukul saya pakai kursi besi, sampai mau lumpuh kaki saya. Sehingga saya itu cuma berdiri gini loh saudara, plak gitu, cuma diam aja, baru udah goyang nih. Dipukul mama itu nggak ada nangis. Wah, Pamang diam aja sampai dia puas. Setelah selesai, sini dihukum, tulis 1000 kalimat. Kasih buku bergaris. Saya harus rajin, saya tidak boleh nangkap saya begini. Nulis, nangis juga kagak. Sampai saya itu pernah kepala saya itu sobek, ini masih ada bekasnya saudara. Sobek, darah itu kayak air. Saya itu enggak nangis, enggak bergoyang, enggak bergeming, tetap nulis saya itu. Pembantu saya ini yang keluar lihat, lu kenapa udara, dia panggil mama saya. Dan saya biasa aja, nangis juga kagak. Biasa mencuri. Kalau maaf ke WC, itu saya bawa makanan nyuri dari kulkas. Tidur itu bawa makanan itu nyuri, makan pelan-pelan. Jadi daya tahannya luar biasa. Saya pernah mengalami 2 kali dilawat Tuhan. Yang pertama ketika saya berdoa, saya nangis di ibadah, nangis itu sesenggukan, betul-betul sesenggukan yang rame. Betul-betul. Itu sampai kaos tidur saya buka itu basah karena ingus, bukan karena air mata, karena ingus saudara. Terus ada sekali atau 2 kali lagi, itu Tuhan yang lawat. Ini enggak manusia. Pertama kali saya itu menemukan pengalaman ini. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Ya, jadi engkau yang di sana, ingat, Tuhan juga pakai manusia. Jadi engkau ini manusia dipakai buat siapa aja. Buat pasanganmu, buat rekanmu, buat karyawanmu, buat bosmu, buat jemaatmu, anak-anak rohanimu, atau buat pestermu, enggak tahu deh. Tiba-tiba Tuhan itu sudah lama ngomong, ada beberapa hal yang saya harus lakukan untuk keuangan karena kas ini sedang mengalami penurunan, maka saya persesuaian. Tapi Tuhan itu sudah ngomong bla dan saya memang mau melakukan atau ingin melakukannya. Terus saya mulai. Hari ini saya bilang gini ya, nanti aku lakukan gini untuk kamu, tapi dari aku pribadi, bukan dari kas. Aku pribadi. Aku ada sedikit uang untuk aku bagi sama kamu ya. Tiba-tiba ada seorang rekan pelayanan bilang gini, Bapak itu tahu enggak? Yang Bapak beri itu menyentuh banget loh sebetulnya. Aku enggak tahu. Karena aku memberi itu betul cuma memberi. Enggak terlalu perhatikan banyak hal aku nih. Pengen memberi. Itu menyentuh banget. Memang sebelum itu ada seorang rekan pelayanan yang tiba-tiba ketika saya lewat dia bilang, Bapak makasih ya, kurang dengar saya lagi. Apa-apa? Makasih. Udah gitu aja, nggak rasa. Tapi yang saya lakukan ini menyentuh dalam sekali pada seseorang. Memang pelayanan ini saya rasa sekali ini saya melayani dengan sentuhan yang dalam. Dulu sentuhan dia, tapi ini nggak seperti dalamnya. Itu sudah. Dan saya yang menyentuhnya itu kehilangan sentuhan. Memang 1 minggu atau tepatnya 3 hari, 4 hari, 5 hari paling lama. Saya sedang mengalami musibah yang sangat besar dalam hidup pribadi saya. Yang tidak nampak dari luar. Kecewa, tawar, tanpa pengharapan. Dari orang-orang yang paling dekat di hati saya. Itu betul-betul seperti membuat saya itu dipukulin, saya tetap berdiri nggak nangis. Sehingga kelihatan kuat. Saya hadapi semua, kelihatan keputusan saya baik. Tapi itu menghancurkan saya. Kenapa? Karena saya tidak memperhatikan diri saya. Bahwa itu yang saya ingini. Saya jadi hancurkan itu. Contoh.
Ketika saudara goreng telur, mata sapi, saudara inginkan bulat kuningnya, putihnya itu bulat lalu enggak seberapa gosong misalnya. Kayak di hotel kan bagus. Saudara enggak bisa. Tapi saudara buang. Padahal yang ujungnya ada gosong, yang putih atau yang enggak bulat, itu fungsinya sama. Buat protein buat kita kan telur. Nih, bagus buat kita. Saya enggak. Saya itu orang yang harus bulat. Pasti saya ini orangnya. Kalau nggak bulat nggak mau saya ini. Jadi ya udah. Karena nggak bulat, wah kecewa dan sebagainya. Aku bilang ya udah, selesai sudah semuanya. Saya pastikan terus pagi siang malam saya kerjakan semua. Saya tata dengan baik, rapi. Orang nggak tahu dan itu bagus banget. Orang nggak mungkin tahu. Tapi perpisahan terjadi semua. Itu saya orangnya. Pintar saya ini, saudara. Tapi itu menghancurkan saya. Dan dari situ mulai reaksi di dalam spirit, jiwa sampai ke fisik saya. Gak sadar saya. Semakin bukan keras, semakin hard. Hard itu apa ya? Semakin kuat. Tapi dalamnya ini kosong. Karena merasa kecewa, merasa enggak diperhatikan, dicintai, enggak merasa udah. Kalau memang gini aja, udah nggak usah namping aku deh, udah, gitu. Percuma nggak usah sudah. Kan begini nih, jadi masa gini, oke kita atur begini semua, diatur baik semua. Panjangnya seminggu tapi puncaknya 3 hari, habis itu closing. Ternyata saya kehilangan, sehingga Allah diam. Sampai pada satu titik ketemu hari ini. Ketika saya nggak mampu fisik saya mau tidur sore, itu di puncak semuanya tidur pun nggak bisa, lalu saya panggilkan saya, peluk saya, itu aja, aku ingin dipeluk, langsung pulih saya, saudaraku. Terus Tuhan ingatkan bahwa tentang masa kecil saya. Nah, Abraham, Sarah, dan Hagar mengalami hal yang sama. Abraham dengan Sarah itu saudaraku, bersaudara. Masa kecil bersama-sama. Lalu sedemikian lama kebersamaan mereka membuat proses pendampingannya yang gagal. Saudaraku, karena berbagai macam masalah atau yang namanya kebiasaan. Jadi kalau dulu nyediain nih buah nih, motong buah itu dengan cinta, saudaraku. Sesusah apapun dipotongin sampai tangan terluka, nggak apa-apa, tangan kasar nggak apa-apa, pokoknya untuk kamu deh. Sekarang mah enggak. Asal aja. Sama dengan suami, yang penting lu gua kasih duit, udah beres deh. Yang penting gua terima duit itu udah beres deh. Enggak ada nilai kebutuhan hakiki seorang anak manusia yang namanya pendampingan. Kenapa, saudaraku? Jadi saudara baca sendiri kitab Kejadian, manusia diciptakan, ditulis oleh Allah ketika Adam selesai diciptakan, tidaklah baik manusia itu seorang diri saja. Sehingga ketika tidak ada proses pendampingan, itu akan terjadi pendampingan kembali. Entah itu barang kamu sukai banget, bahkan istrimu nyenggol aja kamu marah, suamimu ini aja marah, atau hobi yang lebih daripada istrimu atau suamimu. Atau kegiatan, kumpul teman-teman, jalan sama teman-teman, atau balap mobil, balap motor, hobi ikan, apalagi. Karena dia mencari proses pendampingan untuk mengisi kekosongan jiwanya dari spiritnya. Karena Allah berfirman, saudaraku, tidaklah baik manusia seorang diri saja. Nah itu kalau kita langgar, itu ada kekosongan di spirit, itu akan kena di jiwanya. Saya sampai ke tubuh saya, karena saya sudah tetap akan berpisah semuanya. Pisah sama sudah. Saya ngomong, aku siapkan diriku untuk mandiri total. Sehingga saya mulai cuci baju. Ya, saya mulai bersihin ranjang sendiri. Saya mulai cari makan sendiri, gak butuh satu orang pun. Saya mulai didik diri saya kembali. Saya selalu ngomong, ya
aku pingin mandiri seperti dulu ketika aku susah. Sekarang gak ada satu orang pun dengan utuh bersama aku. Gak apa-apa, aku kan sendiri. Dan itu terjadi saudara. Kalau saya pingin, saya ngomong biasanya saya sudah mantap melakukannya. Ternyata saya melanggar Alkitab, breaking down, hancur berkeping-keping saya. Tidaklah baik manusia seorang diri saja. Jadi pahitnya hati, tawarnya hati, enggak rasa. Kayaknya kuat, bahagia, memutus segala perkara bagus, pekerjaan, khotbah, inspirasi enggak pernah kurang. Karena tidak memengaruhi urapan. Manusia dengan urapan itu berbeda. Urapan itu membuat manusia itu perkasa di dalam pelayanan. Tapi manusia di antara sesama manusia enggak ada kuasa Allah ngikutin. Enggak ada. Jangan pernah nengking roh manusia. Nama Yesus untuk alam roh, bukan roh manusia. Saya pernah ditengking saudaraku. Jadi rekan pelayanan ini ikut pengajaran saya fanatik. Suaminya seorang hamba Tuhan. Beliau sudah dipanggil pulang. Kena cancer ya. Dia tumpang tangan nih. Dalam nama Yesus, roh Pak Lebi keluar. Saya diceritain kaget. Loh kalau yang di dalam saya rohnya siapa? Jamiun kah? Pak Yono kah? Ini gila nih orang nih. Roh Pak Lebi keluar. Buset. Untung enggak dari sini keluar. Gimana caranya gua nyari? Giblik nih satu hamba Tuhan ini. Gitu. Saking cemburunya dia. Tapi istrinya kenapa ikut saya? Karena enggak ada proses pendampingan dari suami. Gitu. Sehingga sekian lama saya belasan tahun bersama beliau, saya enggak ada masalah. Karena permasalahannya pelayanan bukan pendampingan. Selesai pelayanan selesai, selesai pelayanan selesai. Enggak pernah kecuali ada masalah saya ngobrol, saya panggil pendeta-pendeta yang ada di saya. Kita ngobrol. Saya selesaikan sampai 3:30 pagi. Jadi saudara butuh tidaklah baik manusia seorang diri saja. Nah, Sarai sama Abraham itu sudah sendiri-sendiri. Ketemu Hagar. Hagarnya kita itu apa? Banyak saudaraku. Kadang istri bicara gini nih. Ya lebih baiklah dia punya hobi lah. Daripada dia main perempuan atau main sama teman-temannya. Aku enggak rela, aku enggak ini nanti di luar malah enggak karuan deh. Mending di rumah aja. Gitu. Jadi suaminya terjual dari hobinya. Termasuk istrinya, biarin dia fanatik ke gereja. Jadi baik kok di gereja itu. Dia jual istrinya untuk gereja. Itu padahal proses pendampingan dia. Membuat dia itu sendiri. Gitu. Jadi ketika kita tidak ada pendampingan, ada pendamping yang lain. Karena kamu tidak melakukan proses pendampingan. Rata-rata ego. Udah ya Pak? Nah, lu udah siap makanan. Ada seorang teman nih, gitu, cerita nih. Ketawa, istrinya cerita ketawa. Dalam hati saya, gak tahu diri nih orang nih. Tahu gak? Aku sama suaminya disebut Pak ini gitu. Aku tuh jadi makanan di meja. Gitu. Dia pelayanan, gila pelayanan. Pak, makanan udah siap ya. Yang kamu suka, yang disuka. Iyo, gitu. Suaminya keluar. Ke meja makan nih. Loh, udah apa? Kamu mau kemana? Mau pelayanan? Sik bentar. Kamu kira aku ayam kah? Jadi ayam kamu kasih beras, kamu kasih jagung, pasti matok makan. Jadi kamu kasih aku makan, kamu pergi. Loh kamu pikir aku ini ayam kah? Itu benar saudaraku. Ternyata bukan indahnya, enaknya makanan. Bukan seksinya seorang wanita atau gagahnya seorang laki-laki. Namanya pendampingan. Saya akan penuhi saudara dengan kesaksian. Supaya terkepung bagaimana saudara tahu apa arti pendampingan. Susah itu diutarakan. Setiap orang berbeda. Papa saya sendiri itu selalu punya will. Judi dan punya will benar. Mama saya, kakak saya yang tertua itu tahu karena usia toh. Kamu jangan salahin papa. Tahu nggak willnya mama itu jelek. Tapi tahu nggak halus orangnya. Ceritanya kalau orang Jawa itu inggih sama namanya sang suami. Kalau mama saya,
Enggak bisa. Nanti ngomong gini. Gitu orangnya. Enggak usah. Gitu. Karepe dhewe. Enggak ada proses pendampingan. Ya. Udah selesai. Wes, sudah keluar, udah. Yaudah, cuci. Gile lu. Emang kloset? Mesti cebok? Ya enggak begitulah. Karena yang lain itu mesra banget, pendampingannya ada. After and before. After itu setelah, before itu sebelum. Jadi seharian itu penuh cinta enggak? Pendampingan enggak? Nih suami ini udah sampai mau mati nih, enggak pernah tahu loh bininya. Enggak pernah tahu kalau suaminya itu mau mati. Dan itu terjadi, saudaraku. Bini gimana juga suaminya enggak tahu. Kalau proses pendampingan tuh gini saudara, lihat aja. Kenapa kok rasanya berbeda? Enggak, jawab itu udah tahu. Mau cerita enggak? Gitu. Kalau datang nih, wak, itu sehat. Marah sana marah sini sehat itu sehat itu, luar biasa itu. Wih, tampar, itu sudah sehat itu sehat itu. Tapi kalau udah jalan gak ada suara, itu tahu. Kru itu seperti itu, tahu. Saya masuk, rekan pelayanan masuk, tahu. Semua satu persatu bisa tahu. Lagi bete. Siapa aja. Karena setiap kali kami berdampingan. Dan bukan karena kesengajaan tapi memang akrab. Saling memperhatikan. Nah ini konteksnya. Memperhatikan. Attention please. Kan gitu. Jadi enggak usah diundang, sudah tahu. Dari gaya, body language, perilaku, lirikan mata, terus penampilan, tahu lagi enak enggak? Ya. Bini kemana-mana endel nih. Di rumah pakai daster, lu gila lu. Lu emang pakai baju seksi untuk lu tunjukin orang lain kan? Tuh, kalau saya seperti itu saudara. Seksi banget ya kamu ya. Iya gitu misalnya gitu. Dalam hati nih, lu di rumah pakai daster, lu keluar pakai baju seksi, lu tunjukin ke orang kan. Berarti laki lu siapa? Gitu saudara. Suami ini keluar nih, parfum, necis pergi, gagah. Di rumah, udah pakai piyama, baju koran, udah busuk udah di rumah. Loh berarti kamu gagah itu bukan untuk pasanganmu dong, untuk orang lain dong. Pendampingannya enggak ada. Saya tadi malam pulang tuh demam cukup tinggi, menggigil. Dari khotbah saya sudah menggigil. Pulang saya tetap mandi. Dingin tapi saya tetap mandi. Jauh dari jantung, enggak mati enggak kalau mandi. Gitu loh. Tapi saya mandi, air dingin bukan air panas saudaraku. Sengaja saya tidak sediakan air panas karena mengingatkan akan orang miskin. Gitu, saudara. Mengingatkan saya untuk orang miskin, saya banyak melakukan hal yang untuk supaya saya jangan lupa diri ketika diberkati Tuhan. Gampang kok pasang namanya air panas heater itu cuma 1 juta 2 juta itu yang paling bagus sudah saya pasang kok. Di rumah saya yang baru tempat saya, itu apartemen itu semua pakai heater. Seret air panas ini saya enggak mau. Benar-benar enggak mau. Bisa ada di sini jual, enggak mau saya. Gitu. Menggigil, mandi. Ngobrol sama teman, sampai mereka pulang. Gitu. Kenapa? Namanya menjaga proses pendampingan. Jati diri saya itu harus ada. Enggak terus karena dekat, lama, anak buah, lalu kita perlakuan seenaknya. Ambil nih, tendang pakai kaki, itu paling enggak boleh. Kalau saya coba bilang, emang apa? Ada apa butuh? Dan kali jangan gitu, kecuali keterlaluan saya marah sebagai seorang pemimpin. Itu berbeda, jarang saya marah seperti itu. Kenapa? Lain kali jangan usah gitulah, ngapain sih? Gitu. Coba kakak kayak bapak, kan enak kan gitu omongannya.
Beda produk bro, beda produk. Gitu, permata sama batu kali beda. Gitu saudara. Nah, Sarah sama Abraham itu yang halus yang siapa? Saudara. Yang halus itu Abraham, bukan Sarah. Orang Sarah itu pribadinya seenaknya Dewi. Padahal kelihatannya halus loh Sarah itu. Enggak banyak omong, dihargai, diminati. Wih kalau ngomong tuh luar biasa. Pokoknya orangnya udahlah. Kalau Abraham itu enggak. Diem, enggak banyak omong. Terus melakukan aja dia untuk Tuhan, dia bagikan untuk karyawan dan sebagainya, itu ada catatan semua. Kalau Sarah seenaknya Dewi, ya udah karena aku sudah mati, tidak punya anak untuk genapi rencana Allah, udah ambil Hagar itu, ditunjuk Hagar, kan itu banyak nih. Dia tentukan tuh buat suaminya tuh, dia jual suaminya. Kira-kira yang moralnya bejat itu yang mana? Abraham memanjakan Hagar. Itulah jawaban kenapa Hagar itu dibela. Hagar itu enggak salah, dia itu korban. Batseba enggak salah, dia itu korban. Abigail enggak salah, dia itu korban. Dari orang-orang yang bejat. Sehingga dia kelihatan bejat. Hagar itu dibela sama Allah. Yuk kita baca Alkitab kita, sehingga kita tahu apa yang dibutuhkan manusia, namanya pendampingan dari Adam dan Hawa, sampai proses kehidupan yang saya ceritakan, kesaksian, termasuk diri saya. Apa sih yang dibutuhkan seorang anak manusia namanya pendampingan? Perhatian, lalu melarang, menjaga, proteksionis, memaksa, itu semua ada. Yuk, rusaknya Sarah dengan Abraham ini. Yang saya sebutkan itu masih ada beberapa hal yang belum saya sebut, itu enggak ada itu mereka. Ya udah, kamu sama Hagar aja. Cemburu enggak ada. Marah enggak ada, tangisan enggak ada. Ngambek enggak ada, cemberut enggak ada. Udah seperti biasa, itu sudah tawar, sudah pudar. Sudah kecewa, sudah yang namanya enggak ada pendampingan lagi. Jangan harap itu namanya cinta berkembang, enggak akan. Yuk, kita baca. Kejadian pasal 16 ayat 1 hingga yang ke-16. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Nah, kayaknya biasa ya. Anehnya Alkitab, ketika kau perdalam lagi, intim dengan firman Tuhan, itu akan keluar. Di balik semua itu Tuhan akan nyatakan sesuatu, saudaraku. Sehingga ketika saudara membaca Alkitab, mendalami Alkitab, itu ada rema-rema, ilham-ilham atau wahyu yang akan Tuhan singkapkan. Seperti tadi saya disingkapkan bahwa kamu kecil itu enggak pernah dipeluk mamamu. Itu betul-betul kaget, hubungannya apa? Ternyata ada hubungannya. Namanya inner healing atau luka batin. Ternyata teman saya nanti dipakai luka batin, saya percaya banget. Itulah sana. Di sini lihat, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ya wis, gimana kamu? Ini sudah enggak masuk akal, saudaraku. Walaupun zaman itu boleh loh. Contoh, teman main ke rumah minum-minum, teman main ke rumah judi kecil-kecilan, itu kan boleh, enggak masalah. Tapi ada yang pasangannya enggak boleh. Ada pasangan yang membatasi istrinya
jam-jam keluar dan sebagainya. Ada proteksionis yang harus diberikan, kenapa? Karena ingin kepemilikan, dia nggak boleh hilang. Dia mengakui bahwa kamu milikku, kamu tulangku, dagingku. Itu penting saudaraku. Kalau ini enggak. Jadi dia tulang dan dagingnya Abram, empunya diberikan ke orang lain. Yang punya, ya enggak apa-apa. Tulang dan daging yang lain. Itulah namanya perselisihan, saudaraku. Dalam segala hal, termasuk pelayanan. Yang saya ungkap bukan perselingkuhan, tapi perselisihan. Yang akhirnya ujungnya salah satunya ya perceraian, semua itu ada, saudaraku. Kita lihat karakter spirit dari Abram dan Sarai. Lanjut. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Nah, orang Mesir itu hitam. Hagar itu hitam, saudaraku. Yang penting jangan ngentutan. Nah, udah hitam ngentutan, oh susah saudaraku. Kenapa pada diam? Oh, di sini banyak Mesir rupanya. Maaf, jangan tersinggung, nyata itu. Orang hitam paling enak. Dracula aja bingung loh sama kamu. Kalau ada Dracula matiin lampu, Dracula nyari kamu nggak ada. Bilang, hilang. Wih, mau dicocok sini lehermu itu hilang. Coba orang putih mengkilap, langsung kelihatan ini leher. Orang hitam enggak. Apalagi kalau hitamnya buram, lebih lagi. Ini batu atau tembok, kan gitu saudaraku. Ya, apa speaker di sini buram hitamnya. Yuk lanjut. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ini nih. Kenapa? Ya kalau cuman melakukannya aja enggak akan sampai begini. Saudara, coba saudara lihat, Hagar ini orang penting enggak di hadapan Sarai? Enggak. Kalau orang penting dia dekat sama nyonyanya, enggak mungkin dia lakukan ini. Jadi engkau yang di sana yang disia-siakan kehidupan, mungkin kamu maaf jelek atau kamu enggak sekolah, ingat ada Hagar yang akhirnya disayang sama orang. Karena Hagar memang punya prestasi orangnya. Salah satunya adalah dia jadikan Ismail yang diusir dari keluarga Abraham menjadi successful. Itu Ismail. Successful Ismail itu. Bayangin, sekolah pinter, kerja rajin, dapat duit banyak. Anak seorang hamba, bagaimana mamanya ini merawat, mendampingi Ismail. Luar biasa Hagar ini. Yang bahasa saya itu mutiara hitam. Mutiara hitam ini kalau dalam sepak bola enggak diakui tapi jadi juara. Kalau di dalam mutiara beneran, mutiara hitam itu langka. Yang paling mahal mutiara hitam, bukan mutiara putih. Gitu saudaraku. Jadi Hagar ini mutiara hitam. Yang tidak diperhitungkan jadi yang diperhitungkan sama Abraham. Yang tidak berarti jadi berarti. Jadi dia merendahkan nyonyanya. Gar, air, minum. Siti, nyonya minta minum. Maaf, ya aku sibuk. Bapak mau datang. Wes. Gitu saudaraku. Diumpamakan seperti itu. Hagar, ayo ke pasar. Maafnya enggak bisa. Kenapa? Menipedi. Wis. Nanti bapak mau datang. Kemarin datang lagi sekarang. Enggak taunya, tanya sendiri aja. Kemarin pesannya gitu. Besok siap-siap ya. Siang aja, jangan malam. Wih, nagih janji. Wah, akai. Pagi-pagi menipedi dulu. Gitu. Ayo pijit aku. Enggak bisanya. Ini lagi diwangi-wangi ini. Bentar lagi datang lagi.
Bapak. Nambah berapa kali itu? Emang capcay? Itu. Halo, lo kenyataan begitu. Suami datang pulang pergi, nggak ada urusan. Gitu. Nambah dia di luar, nggak betah di rumah dia. Saya waktu muda itu sampai papa saya bilang, lu pikir rumah ini hotel ya? Cuma tidur bangun pergi lagi, pulang tidur bangun pergi lagi. Itu aku hidup, betul-betul itu. Betul-betul hidup di jalan. Kenapa? Bukan nggak boleh pulang, nggak nyaman saya di rumah. Nggak ada proses pendampingan. Gimana pendampingan? Bapak saya bangun jam 10, saya bangun jam 6 sekolah. Bapak saya pulang jam 1, saya sudah tidur. Mama saya juga sama. Yang ada pembantu, nggak nyaman. Terus ketemu papa mama cuma taunya dipukulin. Kalau sore, pukulin saya ini. Jadi nggak ada proses pendampingan, saudaraku. Nah, Sarah itu sibuk dengan dirinya. Sibuk dengan kesenangannya. Udah, jangan diganggu, bapak lagi kerja. Wis. Kerja bro, kerja. Jam 10 malam apa yang dikerjain? Ada daging itu yang mesti dikerjain, gak ada dagingnya gimana? Kacang aja itu untal. Rematik nanti itu laki, kan gitu saudara. Ketemu kopi, ya gak ada, dikatakan bibir manis seperti anggur, wes, gak ada. Yang ada ngorok sudah, gitu. Akhirnya ya tidak ada pendampingan, saudaraku. Sarai sama Hagar, Hagar laris manis sama tuannya. Yuk kita lihat reaksi Sarai gimana sih? Coba lihat dodolnya manusia itu. Karena merasa hebat, merasa cantik, merasa seksi. Kata siapa? Kehebatanmu diranjang, kecantikanmu di penampilan tidak menjamin suamimu itu aman. Enggak. Pendampingan saudaraku. Karena ditulis di Alkitab tidaklah baik manusia seorang diri saja. Nanti saya akan bahas sampai penghinaan terhadap pasangan. Yuk lanjut. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Sarai ini jahat. Tadinya minta kan, suami kerja nih dapat duit. Terus dapat duitnya, dibuang juga. Kerjaan dibuang, suami juga dibuang. Banyak yang begitu. Laki juga sama, minta istri begini-begini. Istri juga ditinggalin aja, cuma sebagai tempat kencing aja. Saudaraku. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kau derita ini adalah tanggung jawabmu. Loh yang ngasih dia kok. Yang memulaikan dia. Kenapa yang salahkan Abram? Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Tuhan yang mana nih? Banyak orang ibu-ibu seperti itu. Termasuk bapak-bapak lah, manusia sih. Ngomongnya Tuhan melulu. Ini proyek Tuhan atau proyeknya Sarah? Proyek Tuhan atau proyeknya Sarah? Ya Sarah lah. Kenapa Tuhannya yang disalahin? Kenapa Tuhannya jadi hakim? Banyak itu kalau bermasalah nyebut nama Tuhan semua. Tapi manusianya gak pernah diopeni, gak ada pendampingan. Masa Tuhan begitu? Masa kamu begitu? Tuhan gak pernah begitu, kamunya yang begitu. Bini kerja pagi sampai malam ditumpakin, lu kira apaan? Laki kerja sampai malam, lu tinggal tidur, lu tinggal main HP, lu tinggal pergi. Emang laki lu apaan? Cuman barang yang menguntungkan buat kamu. Inilah Sarai. Kasarnya pribadinya, moralnya. Dilempar ke Abram.
Tanggung jawabmu. Biarkan Tuhan jadi hakim. Cari pembelaan ke Tuhan. Tuhan yang mana kamu bela? Kalau saya di inner healing, marah sama Tuhan. Saya dapat inner healing, maka saya sanggup berdiri hari ini saudaraku. Saya bisa bicara sama saudara. Tapi ini mulai semiring-semiring karena memang belum sembuh saya ini. Tapi punya kekuatan, tadinya betul-betul saya mau batalkan. Malam ini saya enggak akan on air. Udah main musik aja, petik gitarmu 2 jam, kelar aku ini sudah. Sembari nangis ya, metik gitar sembari nangis ya. Itu pulang tangannya tesoplas semua itu sudah. Itu. Enggak, tanggung jawab, datang tetap. Karena sudah betul-betul nyaman hati ini, badan masih belum. Besok kali, malam ini saya istirahat, saya minum obat dengan benar, besok pasti lebih baik. Ayat selanjutnya. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Coba bayangin. Kata Abram pada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Ini dua-duanya sama-sama gila nih. Kalau saya nggak bisa, saudara. Banyak hal saya alami, saudara. Satu contoh kesaksian aja. Ada seorang anak rohani menjadi pelayan Tuhan yang memberikan banyak sekali dalam pelayanan ini. Hati, jiwa, tubuh dia. Pokoknya sungguh-sungguh lah tempat saya. Lalu tiba-tiba kena masalah keuangan, masuk penjara. Sebelum masuk penjara dia serahkan apartemen dia, di mana cicilannya tinggal 9 kali 22 plus 70 juta. Jadi saya bayar dia itu kurang lebih 270 berapa gitu, saudaraku. Cuman yang 9 juta saya cicil, 70 juta dia minta. Karena dia ingin jual mobilnya, sisa cicilan mobil dia bayar 70 juta, dia jual dia dapat duit. Apartemen dilimpahkan tanpa dipungut uang saya. Jadi saya nerusin cicilan aja. Nah, singkat cerita dia keluar dari penjara, lalu saya punya teman seorang konglomerat besar, itu yang cukup dekat pingin merapat dengan pelayanan saya, dengan pasukannya yang teman-teman dia orang-orang konglo menengah, sampai kalau yang hire dia, kayaknya yang menengah itu anggota mereka itu 100, kalau nggak salah saya dengar. Saya kenal beberapa yang punya real estate 2000 hektar di kota besar, saudara. Luar biasa, menjadi murid saya, belajar, diundang makan di rumah dan sebagainya. Pada suatu hari, entah saya bicara atau gimana, anak didik saya, anak rohani saya itu dipanggil. Karena dia kerja di bidang penyaluran barang-barang distribusi. Maka dipanggil karena teman satu ini, pengusaha konglo ini buka produk baru, pabrik baru. Nanti aku tunjuk dia jadi distributor. Senang saya, udah ketemu kamu, Tuhan buka jalan. Habis ketemu pulang, saya itu tanya teman saya, anak didik saya, agak gimana jawabannya dia. Lalu dia cerita sedikit. Beberapa hari kemudian saya diajak makan sama konglomerat ini. Karena dia pancing anak didik saya untuk cerita proses bagaimana dia bisa masuk penjara. Dimaki-maki dia, dimaki-maki. Saya nggak tahu. Lalu saya ketemu dia bilang gini, seperti begini ya, kita makan nih, Pak, apartemenmu yang di sana itu nggak suci. Saya tahu maksudnya, karena dia tahu itu diberi sama anak didik saya ini. Dosa. Rasanya nggak ada di Alkitab apartemen itu mengandung dosa atau tidak. Saya juga bingung, gitu loh. Nggak suci itu perjamuan suci yang saya tahu, roh suci saya tahu, yang lainnya saya nggak tahu. Apartemen nggak suci, dosa, bingung saya. Terus dia bilang gini, Pak, pilih di bagian daerah ini ribuan dia bangun apartemen. Daerah yang berkembang luar biasa, saudaraku. Itu punyanya grup mall di Indonesia cukup besar. Dia bangun apartemen. Jadi dia punya tanah besar, kerjasama dengan grup mall ini termasuk perhotelan besar Indonesia. Itu yang membangun di atasnya. Jadi punya kerjasama. Jadi dia punya
sebagai pimpinan perusahaan dan dia punya saham cukup besar, big boss lah, presiden direktur dia itu. Saya bilang, pilih Pak, di sana 2 kamar punyamu ya, iya pilih. Harganya jauh. Kalau punya saya 750 juta, yang sana tuh 4M, 3M, 2M paling murah, saudaraku. Gitu. Nah, saya punya kebiasaan kalau bingung itu kencing. Bentar, aku ke toilet ya. Toilet. Ciri. Otak ini yang mana nggak tahu deh. Bingung tuh. Kebetulan yang mampir entah setan atau malaikat. Sedeng saya nih, miring saya. Cuma mikir gini nah. Kalau aku pilih orang kaya satu ini, anak didikku ini nanti mikirnya gini. Ya, aku ditinggalkan karena orang kaya. Kan gitu. Dia sayang sama pelayanan, sayang sama saya. Dia kecewa. Karena saya tidak ada proses pendampingan lagi ke dia. Saya disediakan tempat ibadah 400 seat. Di Bali, di Surabaya 700 seat. Karena dia bangun hotel. Besar, terkenal hotelnya. Saya menjadi wakil gembala. Ada satu orang yang jadi gembala. Terus kalau saya pilih dia gimana ya nasib ke depan. Sedang dia ini sudah memberi sama saya dengan hati yang tulus. Walaupun punya kesalahan dalam hidup bisnis dia sehingga dia masih penjara. Kan gitu. Memang salah dia, memang salah. Karena saya ikut rekayasa peristiwanya dengan lawyernya. Karena saya ikut ini loh. Rekayasanya perjalanan perkaramu. Itu benar, salah. Gak bisa lari, kena tetap itu. Memang salah saudara. Nah, kalau aku tinggalkan dia murtad, dia kecewa. Lagi susah, ditinggalkan pesternya. Kira-kira gimana nasib anak ini ya? Yang saya pikirkan itu saudaraku. Gak mikirin harga apartemen orang terkenal, gak pernah kepikir. Nah saudara kalau pipis, mandang apa? Coba ingin tahu saya. Kan gak mandang apa-apa. Yang pandang kan itu aja yang kamu pandang. Hiwir, ecer, ember, ewer gitu. Loh ini benar saudaraku. Pikir sebenarnya saya yang paling enak tuh pipis kalau bingung. Saya ewer sebenarnya mikir. Lihat itu yang tidak indah-indah. Gak bisa. Udah balik. Duduk. Nah, saya langsung ngomong kok. Aku pilih itu aja. Gak banyak ngomong saya. Karena mungkin maksud dia baik atau enggak saya enggak tahu. Dan setelah itu saya dimusuh. Putus yang namanya 100 pengusaha konglomerat. Putus. Ketemu enggak diajak omong. Karena saya ada berapa kali agak sering ke mallnya dia. Karena saya duduk di Starbucks di sana. Dan dia selalu kontrol mall itu, lalu dia jalan, dia tahu saya. Bahkan hampir bersebelahan begini. Ya sama aja, dia pura-pura gak ngeliat, ya saya pura-pura gak ngeliat. Kenapa saudaraku? Siapa bisa jawab? Kenapa Naya? Kenapa dia pura-pura gak lihat, aku pura-pura gak lihat? Kenapa? Dia orang kaya loh. Dia ngasih aku tuh, wih gila itu. 15 miliar dia sediakan untuk aku menjadi anggota dewan. 400 seat, 700 seat untuk aku menggembala di hotel. Yang pasti berhasil. Support uangnya luar biasa. Kenapa aku gak lihat dia? Dia gak lihat aku. Gak nyapa, aku juga gak nyapa. Kenapa? Ini prinsip saya. Kamu orang kaya, kan itu uangmu, bukan uangku. Betul. Kamu presiden direktur dari 300-400 perusahaan, yang satu perusahaan sekian ratus miliar. Itu punyamu, presiden direktur itu kamu, bukan saya. Saya adalah pester yang namanya sekarang disebut Abraham Rempi. Selesai. Jadi yang punyaku itu yang di kantongku, di rekeningku. Kalau di rekeningmu, kantongmu sekian ribu miliar juga aku gak akan lihat. Karena bukan punya saya. Jadi saya gak perlu munduk-munduk begini loh. Ngapain? Mereka itu takut, hormat. Kenapa? Karena memang saya tidak lakukan bagian itu. Coba bayangin ngelobi saya untuk saya layani. Gimana enggak saudaraku? Saya akan penuhi dengan kesaksian.
Saya diundang khotbah sebuah retreat dipimpin orang yang terkenal, pendeta yang terkenal. Karena wakilnya dia, ini pengusaha semua, orang-orang pengusaha semua. Wakilnya dia itu menjadi murid saya yang punya real estate 2000 hektar, itu jadi murid saya, ikut saya, teman sekolah sebetulnya itu asalnya. Cerita tentang saya diundang retreat, ada pembicara Afrika, pembicara semua terkenal semua. Cuma namaku dot yang nggak ada apa-apanya. Kayak Daud dengan Goliat gitu loh. Udah, saya bawa pemain musik, ada beberapa teman ikut nih. Datang, itu pengusaha semua. Di villa itu gede. Villa itu kayak di tengah hutan. Waduh, bagus villa itu. Datang, makan Pak, makan. Enggak, sudah makan tadi aku makan ayam. Dibawa makan si MC. Oh iya, ini mana duduk. Ya sudah, enggak disapa, enggak dipanggil, ya biasa aja. Terus yang pengusaha real estate ini yang ngajak ngomong, karena saya orang biasa, enggak ada yang kenal saya. Cuma beberapa orang aja. Satu orang sebetulnya waktu itu. Udah saya duduk biasa sama anak bercanda-bercanda itu, udah waktunya ibadah, retreat. Udah yang main musik, tung nyanyi, udah selesai. Udah saya ngomong nih khotbah. 5 menit saya diberhentikan sama pendetanya. Dia duduk di kursi kebesaran di sebelah saya nih, kursinya bagus. Saya khotbahkan itu villa, maka itu kursi-kursi tamu, kursi apa dijejer gitu. Ada yang bawa sangkakala beli dari Israel, nyanyinya hebat-hebat pokoknya. Dilihat juga enggak mas saya, berdenging telinga saya. Wong saya kepetikan gitar apa aja enggak tahu, nadanya saya tahu dan nada, enggak tahu saya ini yang segala itu, masa bodoh lah. Itu nyantai gak saya ini, 5 menit di stop. Oh enggak begitu, dia ngomong 45 menit saudaraku. Ya selesai mic-nya dikasih ke saya. Dah selesai. Entah saya pegang mic sendiri atau sendiri saya lupa. Mic bukannya saya jalan lagi. Waktu udah habis ya. Jadi yuk kita nyanyi aja, habis itu kita closing. Lah sayang, habis itu break, habis itu pembicara Afrika jam 1. Saya nggak salah jam 10 sampai jam 12. 12 kurang 10. Saya suruh ngomong apa? Lu gila banget, lu pikir siapa? Gua kemplang sendal baru tahu loh. Untung lu hamba Tuhan gak gua ganggu. Tapi saya senyum aja. Karena gak dikenal nama saya. Paling gak dikenal semua pembicara top. Gimana duitnya itu gak ada ukuran anggotanya. Berdiri berapa orang. Baru mau nyanyi. Berdiri. Gak bisa. Saya dengar Pak Remi pelayanannya penuh mujizat. Itu benar dalam nama Yesus belum pernah saya disebut pelayanan saya penuh mujizat. Karena memang gak ada mujizatnya. Yang ada hadirat Tuhan aja. Saya diam aja kaget saya. Buktikan itu. Saya tahu yang belajar sama saya ini. Yang ngomong cerita. Oh waktunya gak nututin bro. Habis. Kan next schedule-nya itu. Pokoknya gak bisa. Ya udah kalau nggak bisa tanya komandanmu. Komandanmu menentukan dia gembala di sini. Udah, bisa saya kasih 5 menit Pak. Saya ambil lagi sama saya. 5 menit itu kayak minum setetes sirup Pak. 20 menit paling cepat. Terserah deh. Emosi saya sudah ada. Lu gila lu menghina banget sih. Gua kepret tuh nanti lu. Asem ini saat ini. Memang nggak terkenal saya. Dia ada sedikit jealous, cemburu karena saya diakui. Gitu lah. Udah selesai nih. Ini ada hubungan dengan sama Sarah ya. Udah selesai. Ya oke Pak. Ya udah, yuk bangkit berdiri. Yuk. Naik ini. Lagu ini. Saya cuma angkat tangan gini. Itu pupak repah sama nangis. Sujud di depan Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Aku cuma nyanyi. Ku terima anugerahnya. Gak ngomong aku apapun tentang firman. Dia ampuniku dan bebaskanku. Nangis semua. Ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi
saat datang di altarnya. Nyanyi aja aku ini. Pang, pang, pang. Itu namanya kepala di bawah, itu yang punya ratusan perusahaan. Nggak ada yang luput. Lalu bos yang paling gede itu di belakang. Sama anak sama istri. Aku nggak kenal dia, nggak tahu dia. Dia lihat dari paling belakang, saya tahu itu gendut, tinggi, putih, ada yang pakai kacamata. Aku nggak peduli, cuma pernah kenal sebut, oh di luar ada orang. Itu aja. Udah selesai pulang nih. Dia atur aku khotbah tempat dia. 3 tempat. Pabrik, kantor yang saya ingat, yang satu saya lupa. Mana? Saya khotbah di pabriknya dia. Begitu saya dikasih mic-nya, habis pujian lokal loh, naik. Saya gini, tolong ketua panitia di sini siapa ya? Sampai jam berapa? Karena jam kantor jam 11 sampai jam 12. Gitu loh. Atau jam 12 sampai jam 1, habis itu masuk lagi. Karena yang muslim sholat, yang Kristen dibikin ibadah sama bosnya. Banyak, orang banyak, kalimatnya banyak. Ketuanya siapa ya? Sampai jam berapa? Ada satu yang nyaut di belakang, suara tanpa mic itu, teriak. Bebas Pak! Hah? Bebas Pak! Bosi. Sungguh ya bebas ya? Bebas. Main aku. Pang, pang, pang. Selesai, diajak makan. Pergi itu ada 10 Alphard kali. Toyota Alphard itu ada 10. Dia pak stafnya, tarik semua. Itu kalau diajak makan sate, saya ingat sate ayam. Balik dia. Itu betul fried chicken yang datang banyak. Dikit-dikit, Pak tanda tangan, gitu. Fried chicken semua itu. Benar-benar fried chicken itu. Makan kan begini. Kenapa ada fried chicken? Lalu minggu depannya kalau nggak salah saya dijadwal masuk ke kantor. Saya khotbah nih. Dia di Malaysia kalau salah. Dia di Malaysia. Lagi lihat mesin atau gimana, dia di Malaysia. Tiba-tiba saya itu bernubuat. 3 hal kan terjadi di tempat ini, bla 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 bla. Kalau enggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya dicari dia. Dicari dia. Dia bilang, telepon saya. Pak, saya itu dari luar negeri, cari bapak khusus pulang ini. Gitu. Semua yang Bapak ucapkan yang saya dapat laporan dari kepala keuangan saya, itu terjadi. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudaraku. Berapa banyak nih yang sudah saya kumpulkan nih? Enggak kok. Saya pilih orang miskin. Saya pilih jiwa-jiwa. Saya dipepet tuh sampai di ujung tembok, saya pilih jiwa-jiwa kok, saya pilih orang miskin kok. Kenapa? Karena saya kecil, itu dipepet orang tua saya, di tembok. Saudara kasih tahu, peristiwa saudara itu nanti itu akan berdampak positif buat Tuhan. Sebelah mana tembok ya? Kelihatan nggak ini? Nggak kelihatan, nggak apa-apa deh. Anggap aja ini tembok saudaraku. Ya, gini, oh sini, oh ya belakang situ. Jadi dipepet tembok gini loh. Berdiri belakang gini, ya. Berdiri sana. Enggak gerak. Sampai yang namanya rotan itu terbelah jadi 2, jadi 4. Saya dengan kakak saya. Jadi setengah-setengah. Jadi membuat saya sampai hari ini, saya dipepet sebermanapun, saya tetap berdiri kok. Tapi itu sekarang, saya mengenal, ternyata menghancurkan saya. Setelah itu saya mandiri, benar mandiri, enggak ada pengaruhnya saya dipukul itu. Ternyata pengaruhnya membawa kekuatan, saya bertahan dalam penderitaan, bersikukuh dalam pendirian, tetapi ketika saya terapkan di dalam hidup saya, bukan dalam melawan kesakitan, di situ saya drop. Jadi pemakaiannya saudaraku, pendampingan ini pemakaiannya, bukan seksinya. Bukan maaf hubungan intimnya, bukan lu punya bibir semanis apa, sehebat apa, selembut apa, seenak apapun yang lu punya. Mau fried chicken, mau ayam godok, terserah sudah. Tapi pemakaian pendampingan itu penting. Percuma kalau kamu dampingi, kamu memorot. Percuma kamu dampingi, kamu omelin terus. Percuma kamu dampingi tanpa kamu mau tahu kesusahan orang.
Itulah namanya touching, sentuhan. Gitu. Ya, semua suara Tuhan. Tetapi memberi dengan ketulusan itu enggak lihat reaksi, saudaraku. Orangnya itu betul-betul kayak saya dibilangkan saya gini loh, tahu enggak Bapak? Bapak yang beri itu menyentuh banget. Enggak tahu. Yang Bapak beri itu mereka butuh banget. Oh ya? Polos-polos aja. Gak ada reaksi saya nih. Oh, dipikir, benar juga ya. Ya oke lah, puji Tuhan. Udah, gak ada reaksi. Tapi ketika pemakaian itu salah, ketika saya menghadapi sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang saya gak suka, pokoknya segala sesuatu, saya mulai ambil bagian kekuatan ini, mandiri, jeblok saya. Ternyata itu gak bisa dipakai dalam kasus cinta. Gak bisa. Abraham dengan Sarai itu cinta dipakai. Yaitu kemandirian, habis cintanya. Sarai ya sudah, ambil Hagar. Abraham oke. Sarai kurang ajar, sikat aja. Itu kemandirian. Kemandirian itu ketidakpedulian. Kalau pendampingan itu namanya sentuhan. Yang namanya peduli itu adalah seperti setetes bukan embun, madu yang manis. Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Aku lihat anak didikku ini ada cinta. Gimana dia aku tinggal kalau kecewa? Kalau murtad gimana? Ya sakit hati dong orang mengabdi dalam pelayanan memberi kok. Udah diterima lalu ditukerin. Karena aku terima sudah nih, sudah aku cicil nih. Dia sudah lepas penjara lalu tiba-tiba ditukerin sama aku. Ambil deh. Wes dah aku kembaliin, aku ngambil yang itu. Sakit hati dia itu. Bisa nangkap saudaraku? Saya diberi oleh anak didik saya ini dengan cicilan toh, terus cicilan. Lalu dikasih ini harga yang 4 lipat, 3 lipat, 2 lipat, itu lebih mahal. Lalu saya ikut dia, ini saya kembalikan. Kan saya pindahkan diri saya ke sana. Lalu dia gimana? Nasib dia gimana? Maka ketika terjadi krisis, rata-rata saya yang memberi. Gak bisa pemberian dipindahkan itu gak bisa. Enggak boleh. Kebetulan saya ada sedikit uang dari yang lalu. Sisa uang ini gitu. Gitu. Halo, apalagi terus didesak sama Roh Kudus, diingatkan. Karena teman-teman ini butuh, saudaraku. Maklum, PK tipis. PK tipis, tetap PK tipis, saudaraku. Sekarang lebih tipis, itu kayak kerupuk, rentan, tas. Gitu mereka itu. Maka kalau sekarang main hadirat Tuhan kurang kenceng karena lebih tipis lagi BK-nya. Ini rahasia kami yang saudara nggak usah tahu, ya. Saya tidak memberitahu saudara. Bisa amin saudara. Kemandirian itu membuat kita kuat, tapi ternyata tipis di dalam. Karena memindahkan pemberian. Pendampingan itu memberi, saudaraku, bukan mengambil. Memberi, dan memberi. Yang saya ingin akhiri, bukan saya memberi, saya nggak mau diberi. Itu namanya saya mandiri. Biarin, aku mandiri. Udah nggak usah tahu aku lah, gitu. Dah lah, selesai. Saya tata semuanya. Yang paling dekat saya tata, selesai. Udah cukup. Nggak mau lagi aku. Ternyata saya yang ambruk dan Tuhan ajar. Sarai sama Abraham sini, ini ambruk. Rumah tangga udah ambruk. Cuman kelihatan aja manis. Enggak ada perhatian, enggak ada protek, enggak ada pendampingan, enggak ada namanya terbeban. Bayangin, saya sakit nih. Diperintahkanlah seorang penggawa istana raja untuk menjaga kalau ada namanya kontekstual dalam kontak itu, kalau ada apa-apa kamu harus urusin. Maka sang penggawa jam 8 pagi baru tidur. Coba bayangin saudaraku. Sangat menakutkan sang pemberi perintah.
Itu sang maha kuasa di balik layar itu, saudaraku. Bayangin. Tapi saya lihat ada sebuah peduli. Yang saya nggak tahu, tapi akhirnya saya tahu. Nah, hal gini kenapa sih? Karena nggak mandiri. Inilah tulangku, inilah dagingku. Tidak balik, manusia itu seorang diri saja. Kalau ini sendiri-sendiri, ya udah kamu urusin, ya udah kamu urusin, ya udah kamu urusin. Nggak bisa. Manusia butuh bukan kerja sama saja, bukan toleransi, namanya keterikatan, menyatu menjadi satu. Tubuh Kristus, satu daging, apalagi banyak saudaraku, satu visi dan sebagainya. Tolong ditayangkan firman-Nya. Ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Nah, ini saya akan bawakan besok. Kalau luput besok, hari Kamis saya akan bawakan. Ayat 6. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Nah, coba bayangin, perbuat apa yang kau pandang baik. Hagar itu udah ditidurin, udah dimanja, diserahkan kepada seorang algojo. Bayangin, kira-kira Abram ini pribadinya gimana? Lalu Sarah ini, dia yang ngambil namanya hambanya dia nih, diserahkan pada Abram nih. Terus hamil nih, tujuan tercapai, ditendang keluar. Orang udah kerja setengah mati, pelayanan udah betul-betul pelayanan. Ditendang keluar. Disuruh tendang keluar, itu kan gak baik. Karakter Abram dan Sarah itu gak baik, saudaraku. Imannya itu baik, tapi karakternya gak baik. Lalu Sarah menindas Hagar. Coba bayangin. Apa? Meni sini. Gua kikir loh, ambil palu. Kikir kuku pakai palu. Hah? Ambil batu. Gua kikir pakai batu loh. Di sini ada sebuah budaya gunting kuku, saudaraku. Tapi yang saya takutkan gunting daging. Gunting kuku tuh lah kalau lagi enak, PK lancar, PK nggak lancar hati-hati kan. Gunting daging gitu. Aktivitas banyak bolos, gunting daging sudah. Sini digunting kuku. Maaf kak, mani pedi aja. Itu ceritanya. Bayangin. Tolong firmannya. Karena Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lempar tanggung jawab. Udah disayang, udah dimanja. Sampai Hagar itu, rasanya melambung cintanya. Diserahkan kepada Sarai. Lu gila loh. Ini orang nggak punya budi baik sama sekali. Kasihan walaupun dia itu cuma hamba. Nanti besok kita baca tuh itu si namanya Hagar. Gila Hagar itu. Pencobaan dialami luar biasa, tapi dia melahirkan Ismail yang luar biasa. Dididik sama dia. Nah Ismail nggak dapat seperti yang namanya Ishak. Tapi diberkati Tuhan, saudaraku. Besok kita bahas itu. Lalu Sarai menindas Hagar. Serba salah aja. Baru juga bangun tidur, duduk kan namanya jadi ininya bos itu misalnya. Kamarnya dirubah, semua enak gitu. Baru duduk, udah nih dijambak nih. Cuci baju nih sekarang. Hamil, lagi hamil. Pasang AC sengaja nih, dimatiin, listrik mahal. Gitu. Padahal dia ini yang menjadikan Hagar seperti itu. Jadi nggak ada tanggung jawab. Pendampingan itu selanjutnya adalah tanggung jawab. Sampai selesai. Gak terus main lempar aja. Habis manis cepat dibuang. Firman-Nya. Sehingga
ia lari meninggalkannya. Gak kuat Hagarnya. Padahal dia mantan namanya bujang. Kenapa saya lari? Mau lari gak kuat? Karena gak kuat. Saya diperlakukan seperti Hagar. Habis mandi sepah dibuang. Seluruh kesaksian hidup saya adalah surat terbuka Kristus yang boleh dibaca setiap orang. Saya merasa diperlakukan sebagai Hagar. Yang ada kepentingan yang lain lebih utama daripada saya. Sehingga saya pelan-pelan disingkirkan atau cepat disingkirkan. Padahal saya sudah menikmati manisnya madu. Sama dengan saya dijambak, fasilitas dimatiin. Jangan terlalu banyak, larangan sudah terlalu banyak. Permintaan sudah terlalu tinggi, bukan pemberian. Gak mampu saya nanggung. Maka saya bilang sama Tuhan, saya gak mampu. Jujur, saya mau lari dari pelayanan. Saya lari. Berapa bulan terakhir ini saya selalu bicara sama Tuhan. Tuhan, give me take a break. Berikan saya waktu untuk berdiam. Tuhan, gimana kalau saya pensiun pelayanan? Tuhan, gimana saya kalau hidup sendiri? Sebulan aja minimal. Di Bali mungkin, di mana? Karena saya sudah gak sanggup menahan beban ini. Semua tumblek-blek di saya, tapi saya diperlakukan sebagai Hagar. Semua mendapatkan nikmatan, saya itu hamil, dibuang saya ini. Karena saya dipandang jelek, karakternya jelek, orangnya jelek, gak ada harapan, gak punya masa depan. Akhirnya semua berubah pikiran, mengambil sampai kenyang. Kalau gak ada ya udah, gak ada harapan ya udah selesai deh. Mengambil jarak semuanya. Gimana saya bisa bertahan? Seluruh hidup saya dikepung menjadi sebuah satu lingkaran kecil, saya cuma di tengah begini, ini bulat. Semua mengepung masalah itu ke saya. Jujur saya ngomong sama saudaraku. Tapi saya tidak akan bercerita detail saudara. Ini masalah pribadi banget. Kalau saya sampai gara-gara sakit lambung, flu, sampai menggigil sampai segala, itu saya sudah drop di titik terendah imunitas saya. Itu saya dulu kena COVID. Saya kena COVID karena ini. Permintaan terlalu tinggi yang saya nggak siap menyediakan, ragu menyediakan, ketakutan menyergap saya. Lalu setiap orang cuma taunya menuding lalu menjaga jarak atau meninggalkan saya. Jadi saya itu seperti Hagar yang memang jelek, bujang. Akhirnya kalau sama kamu nggak ada masa depan deh. Jadi saya lihat aja, mungkin yang lain itu masa depannya lebih bagus. Karena saya berbincang-bincang dengan orang-orang itu. Saya ngobrol, setiap orang saya ajak ngobrol itu karena saya ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati saya. Dimana akhirnya terungkaplah banyak hal. Semakin lama, semakin dalam, semakin berat, akhirnya pecahlah. Yang namanya emosi, spirit, jiwa saya. Membuat akhirnya tumbang. Pendirian semua tumbang. Tetapi puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan di mana saya dipulihkan, di inner healing. Ternyata Tuhan itu kerja satu, tujuan dia itu 1000. Salah satu dia izinkan semua ini terjadi untuk saya belajar banyak hal. Yang melampaui segala akal saya. Untuk saya mendapatkan yang namanya inner healing karena enggak pernah dipeluk, dipukul. Saya kan pernah bicara, saudaraku. Saya merasa tidak ada satu orang wanita pun mencintai sungguh-sungguh kepada saya. Saya betul-betul itu. Enggak pernah merasa saya cintai sungguh-sungguh. Yang ada, saya berkati setiap orang. Sehingga akhirnya saya memilih, saya akan memberkati diri saya. Saya mulai ambil berkat, saya mulai simpan di rekening, saya mulai jalan makan lagi yang enak. Sesuka-suka saya. Pagi tadi kulkas gak ada telur, Indomie gak ada, makanan nasional gak ada semua. Yang ada itu sabun cuci Rinso sama Molto. Jadi putih saya, Rinso mencuci sendiri usus saya nanti. Ya, badan menggigil, kepala sakit, perut mau muntah, setetes bubur gak ada.
telur aja nggak ada, mesti minum obat. Saya tunggu jenggot saya mulai keluar. Begitu mencapai semeter, mandi saya saudaraku. Kasihan Tirsa, nungguin kopi tumbler saya. Begitu saya keluar, saya sudah siap pakai baju, sudah mau keluar. Karena memang saya butuh itu. Dan yang namanya burung gagak, ngirim daging ke Elia Sungai Kerit, enggak terjadi. Ternyata burung gagaknya beda dengan burung gagak yang disuruh Tuhan. Ini enggak disuruh Tuhan, enggak terjadi saudaraku. Lapar saya, lapar, sakit, ngantuk. Karena semalam saya banyak perkara dalam tidur saya. Jam 4 pagi saya itu keringatan. Betul-betul keringat itu enggak tahu kenapa saudara. Tapi saya teruskan berusaha tidur. Ada bangun berapa kali. Bukan mengeluh, tapi saya ingin bercerita aja supaya saudara mengalami hal yang tekanan batin. Itu akibatnya seperti ini. Pecah, berantakan, termasuk jiwamu pecah. Tuhan satukan kembali melalui sebuah pelukan. Nah, habis itu saya tekad, ini saatnya saya mandiri benar. Seperti saya rancangan, mandiri saya. Lalu burung gagak mulai datang nih. Tetap saya jalan, aku ingin makan soto. Kenapa? Mulutku enggak bisa makan. Makan soto ini kebetulan saudaraku. Ayamnya ayam ngejim. Itu daging sampai kulit kerasnya, ini gigi udah enggak bisa gigit nih. Tuhan, pencobaan-pencobaan ini tidak akan melebihi kekuatanku sebagai manusia. Gua telan aja tuh ayam, gelegek di sini. Gimana minum obat? Akhirnya saya nambah nasi masuk, ayam nggak masuk. Udah kenyang, utuh masuk di sini. Emang gua arwana yang jangkrik makan utuh. Enak juga di sini, sebah. Dah minum obat. Habis itu saya nangkring di sebuah kafe. Terus beberapa saat kemudian saya nggak tahan, saudara, dan sebagainya. Nah, inilah sebetulnya problem anak manusia, di mana pengikutan kita akan Tuhan itu banyak warna yang sekali lagi saya bicarakan seperti Daud, bahwa itu privasi. Abraham dipakai, Sarai dipakai. Abraham bapak orang percaya, Sarai namanya ibu daripada keturunan yang besar. Ishak menjadi 12 suku. Itu cuma status. Ibu gembala, pak gembala, penginjil, nabi, rasul, cuma status. Status itu enggak laku di pribadimu. Yang ada di pribadimu adalah perilaku. Setiap manusia yang kamu kenal, setiap manusia yang kamu responi, setiap manusia yang punya hubungan timbal balik, itu yang akan membentuk atau membangun atau menghancurkan dirimu. Sehingga hari ini kita ketemu kasus Hagar, yang diperlakukan tidak senonoh saudaraku. Demi kepentingan dia untuk Sarai Abraham punya anak, diberikanlah Hagar yang hidup tenang-tenang sebagai hamba. Setelah jadi punya anak malah diusir. Karena sudah tidak baik, tidak menguntungkan. Wah, ini enggak seperti yang aku inginkan, enggak seperti yang aku bayangkan. Kalau gitu aku cari yang lain aja deh, yang lebih menguntungkan. Mulai jaga jarak. Ya kalau gitu sudahlah, kita pisahlah. Karena uang sudah di aku. Ya. Kalau punya duit kamu mau kirim, aku tahu kirim aja. Jadi dibuang gitu aja Hagar itu. Padahal adanya Hagar karena diinginkan. Lalu Abraham, orang yang nggak ada tanggung jawab, mau enaknya aja. Ya udahlah, mana Hagar? Nyantai, malas, nggak pernah mau berpikir akibat. Sarai, orang yang seenaknya, gua nggak bisa hamil, udahlah. Itu janji Tuhan, yang penting sama Hagar dulu lah. Gua udah malas ngelayani lu. Abraham udah gak laku di depan Sarai. Kalau laku, masih menantang Sarai, masih terangsang, dia akan pegang Abraham. Loh iya saudaraku, kamu akan birahi terhadap suamimu, buka kitab Kejadian. Jadi ketika laki-laki disingkirkan oleh seorang perempuan, karena dia sudah tidak birahi sama kamu, entah apapun sebabnya ya, itu Sarai. Oh berarti mereka ini Sarai ya Tuhan.
Oh berarti saya ini Hagar. Itu proses kehidupan saudaraku. Abraham tidak tanggung jawab, mau ambil benefit aja dari kita. Kalau Sarai ya cuma bagaimana dia ini menguntungkan aja buat dia. Kalau enggak menguntungkan singkirkan aja. Hagar cuma korban saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Thank you guys. Ciao.